Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Kali ini gue akan bagikan beberapa tips untuk kalian cara menggunakan aplikasi Zoom khususnya untuk smartphone Android kalian. Nah, kita langsung aja mulai new meeting. Kita start meeting. Jadi di sini kita akan dibuat auto generate ID dan passwordnya secara random, cara acak. Jadi waktu pertama kali ini udah terbuka pertemuan online atau rapat online, kalian mengundang invite dengan klik di participant, lalu pencet invite. Kalian bisa via email, SMS, Messenger. Gue sih biasa copy URL, gue share ke WA guys. Nah di sini gue akan beralih ke layar peserta atau participant. Gue tinggal klik aja, lalu dari gue tinggal klik. Nah yang kalian harus perhatikan adalah kalau misalkan kalian belum punya email yang terdaftar di aplikasi Zoom, minimal kalian sudah menginstal aplikasi Zoom-nya guys di layar peserta ini guys. Jadi kalian bisa langsung menginput namanya, langsung aja save dengan nama Kuyu, dan kita join video. Langsung aja admit all. Jadi di sini kalian mempunyai kuasa sebagai pemimpin rapat. Lalu kita langsung aja kita mute all dulu supaya jangan mereka bisa unmute sendiri tanpa seizin kita. Gue mulai dari partisipan dulu atau peserta yang paling gampang. Nah di sini kalian bisa lihat di paling kiri atas kalian ini tombol kamera. Jadi tombol kamera ini bisa seperti ini guys. Jadi ini tombol kamera kayak kamera biasa, ini pakai kamera belakang. Nah, terus ini pakai kamera depan. Kalau untuk kanan kita untuk live meeting, terus kalau join audio kalau kita pencet, kita konekin audio. Nah, you cannot unmute because the host mute all participants. Jadi kalau kita mau unmute, kita harus minta izin dari si host, si pemimpin guys. Lalu untuk selanjutnya stop video. Jadi peserta yang si Kuyu ini menonaktifkan videonya guys atau visualisasi gambarnya. Kita bisa lihat di sini, kita lihat si Kuyu nggak ada gambarnya. Tombol share. Jadi di sini kita bisa share beberapa file yaitu foto, dokumen atau di cloud storage atau web URL, bookmark, screen dan share whiteboard. Kalau dari host mempunyai ibaratnya privilege untuk mengizinkan siapa aja orang yang berkenan untuk bisa nge-share guys. Partisipan itu kalau untuk si layar peserta dia layarnya titik-titik hanya bisa untuk chat. Tapi kalau untuk si host, partisipannya bentuknya kayak ada dua orang gitu guys, depan belakang. Jadi dia tugasnya untuk memanage orang-orang yang ada. Nah ini kalau kita pencet partisipan, nah ini kita hanya bisa semacam chat guys. Jadi kita klik, nah ini chat disable. Ini jadi chat ini didisablekan oleh si host guys. Jadi kalau kalian mau minta izin untuk chat, kalian requestnya dari si host. Ini nanti gue akan ada beberapa settingan yang kalian bisa lihat sebagai host. Lalu untuk selanjutnya more. Nah ini chat resend. Jadi untuk resend ini kayak kita semacam mengangkat tangan kayak gini dan nggak akan turun-turun sampai kalian lower head. Jadi gue kasih contoh seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat nih di tampilan hostnya si Kuyu angkat tangan, dia mau nanya sesuatu atau dia mau mengajukan suatu pendapat. Kalau misalkan itu udah kelar, kita lower hand seperti ini. Nah lalu setelah kita lower hand, ini untuk selanjutnya hide my video and gallery view. Jadi gallery view itu kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat layar dari host. Nah ini si Kuyu. Nah ini karena internetnya lagi agak delay, sorry. Jadi agak ada halangan. Ini hide non video participant. Jadi kalau misalkan ada salah satu dari tiga orang ini yang tidak punya video, banyak tampak visualnya, jadi itu akan di-hide secara otomatis menurut versi HP-nya si peserta si Kuyu ini guys. Lalu show name, si layar pesertanya si Kuyu, jadi dia bisa lihat nama-nama siapa aja yang ikut dalam rapat tersebut atau pertemuan online tersebut. Oke, mungkin dari segi peserta itu ya yang bisa gue bahas. Lalu selanjutnya gue akan lebih mendalam di layar host ini. Paling yang membedakan adalah partisipan guys. Jadi di partisipan ini kamu mempunyai kuasa entah itu menonaktifkan secara visual dan audio para peserta yang ada. Jadi kita bisa ada beberapa opsi tambahan. Jadi kalau kalian cuma 2 orang itu bakal terbatas sekali guys fungsinya. Jadi kalian untuk spotlight video dan allow record kalian nggak bakal ada. Chat itu kalian bisa chat secara public ke semua orang peserta yang ada di dalam rapat tersebut atau secara private. Nah, jadi kalau misalnya kita chat ini nanti akan to send to Koyo langsung. Jadi kalau misalkan kita to everyone, nah jadi akan ke semuanya. Di sini kita akan membuat spotlight video. Ini kalian bisa lihat ini layar peserta. Layar peserta ini cuma bisa lihat host dan dirinya sendiri guys. Nah jadi dia belum bisa melihat keberadaan si Koyo. Nah namun dengan cara kita
buat spotlight video, si video Koyo ini atau visualisasi dari si Koyo ini akan tampil ke seluruh peserta yang ada dalam rapat tersebut. Nah, jadi bisa dibilang dia jadi main star-nya guys. Make host, ya jadi di make host ini ya kita akan memindah kekuasaan untuk pemimpinan rapat kepada orang tertentu yang kita pilih. Si Koyo misalkan kita rename jadi Koyo 1. Dan kalian bisa lihat nih, si Koyo 1 ini langsung berubah namanya, cepat sekali guys untuk update-nya. Lalu untuk selanjutnya put in waiting room. Jadi kita bisa tendang si Koyo guys. Ini gue contohin ya. Kita tendang si Koyo 1 dan tuh, please wait, the meeting host will let you. Lalu kita admit lagi. Jadi kalau misalkan dia membuat masalah mungkin atau dia nggak pas waktunya, kita bisa tendang dia ke waiting room dan kita bisa izinkan dia lagi untuk masuk lagi guys, seperti ini metodenya. Jadi remove ini ibaratnya kita benar-benar menendang keluar. Jadi kayak sebenarnya kita nge-kick atau nge-ban guys. Jadi allow record ini mengizinkan si orang tersebut jika dia mau ada membuat rekaman pribadi atau gimana, kita mengizinkan dia untuk melakukannya. Gua ke more. Lalu di sini kita bisa disconnect audio dan kalian kasih kayak semacam emoji, entah itu tepuk tangan atau kasih like. Selanjutnya ini meeting setting. Nah, di more dalam fungsi host ini mempunyai banyak settingan. Jadi kalian bisa lihat di sini. Sini ada menentukan nama topiknya apa paling atas. Lalu untuk selanjutnya kalian bisa lock meeting. Jadi kalian rasa bertiga aja cukup, kalian langsung kunci. Lalu lock share. Jadi kayak tadi ada orang mau membagikan foto atau misalkan video atau web URL, kalian bisa langsung locking guys. Nah terus di sini kalian bisa juga mute entry. Jadi saat mereka masuk, mereka akan mute. Jadi mereka nggak bisa langsung bersuara atau bercuap-cuap. Lalu play chime for enter exit. Jadi kalian bisa membunyikan kayak semacam bell gitu kalau ada orang masuk atau keluar. Jadi kalian bisa notice. Lalu put participant in waiting list. Jadi begitu mereka masuk seperti antrian yang tadi guys. Jadi tunggu kalian admit baru mereka bisa masuk ke dalam ruangan rapat. Lalu show my video in gallery view. Kayak tadi gallery view yang numpuk 3 bawah itu. Lalu untuk selanjutnya allow participant to chat with no one. Nah tadi kan bisa bilang gua kunci ya. Jadi si Koyo 1 ini nggak bisa chat sama si Koyo. Karena apa ini? Karena ini peraturan yang telah gua buat. Jadi si Koyo 1 ini bisa gua ubah menjadi chat ke gua doang, misalkan opsi host only atau everyone public, jadi benar-benar ke semua orang, atau benar-benar everyone dalam tanda kutip tetap secara private. Nah ini yang di bawah show non video bla bla bla, ini kayaknya nggak terlalu dominan. Kalian bisa lihat ini tampilannya, kalian bisa secara portrait ataupun kalian atur dengan landscape, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian mau landscape, kalian pakai tablet itu tentunya akan lebih enak. Namun kalau pakai smartphone ruangannya agak kecil seperti ini. Oke, jika kalian suka dengan informasi ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa kasih untuk komen untuk gua buat konten apa ya baiknya ke depan. Dan dukung gue dengan cara subscribe. Yeay, supaya gue lebih semangat lagi buat konten yang lain. Oke, sampai di sini dari gue. Dan jangan lupa untuk have fun. Dadah!